Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang berdiri di tengah keramaian kota, dikelilingi oleh bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi, suara klakson yang tak henti, dan notifikasi ponsel yang terus bermunculan. Di balik semua hiruk-pikuk ini, seringkali dalam batin kita bertanya-tanya, kecemasan akan masa depan, kekhawatiran terhadap opini orang lain, dan perasaan tidak berdaya saat menghadapi masalah yang datang silih berganti. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Mengapa hidup terasa begitu berat? Bagaimana cara menemukan ketenangan sejati? Mungkin apa yang dicari bukanlah jawaban dari luar, melainkan sebuah kompas di dalam diri untuk menavigasi setiap badai yang datang. Dalam pencarian ini ada sebuah filosofi kuno yang kembali menemukan relevansinya di era modern, yaitu Stoikisme. Stoikisme bukanlah sekadar sikap acuh tak acuh atau tanpa emosi, seperti yang sering disalahpahami. Ia adalah sebuah aliran filsafat praktis yang lahir di Athena, Yunani kuno, sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Aliran ini didirikan oleh Zeno dari Citium di sebuah beranda berlukis atau Stoa Poikile, dari mana namanya berasal. Sejak awal, Stoikisme mengklaim dirinya sebagai sistem pemikiran yang utuh, menyatukan logika, fisika, dan etika untuk mencapai hidup yang bijaksana dan berbudi luhur. Inti dari ajarannya adalah keyakinan bahwa alam semesta beroperasi berdasarkan nalar dan kebahagiaan sejati dapat dicapai dengan hidup selaras dengan nalar tersebut. Ajaran ini lebih menekankan pengendalian diri, ketenangan batin, dan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah. Meskipun usianya ribuan tahun, filsafat ini terus menginspirasi dan tetap relevan, terutama di zaman yang penuh tekanan dan ketidakpastian ini. Keresahan psikologis seperti stres dan kecemasan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan Stoikisme menawarkan pendekatan yang mendalam untuk mengatasi tantangan emosional tersebut. Kebangkitan kembali minat terhadap Stoikisme dapat dilihat sebagai respons alami terhadap kebutuhan kolektif akan ketenangan batin. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang diciptakan dari dalam, melalui pengendalian pikiran dan tindakan kita. Fondasi utama dari Stoikisme adalah praktik sederhana yang dikenal sebagai dikotomi kendali. Ini adalah kemampuan untuk secara jelas membedakan antara hal-hal yang berada dalam kuasa kita untuk diubah dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Para penganut Stoik percaya bahwa sumber utama kecemasan dan penderitaan berasal dari upaya kita untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Hal-hal yang berada dalam kendali kita meliputi pikiran, penilaian, opini, dorongan, dan tindakan kita. Sementara itu, hal-hal yang berada di luar kendali kita mencakup opini orang lain, masa lalu, reputasi, kesehatan, atau peristiwa eksternal lainnya seperti cuaca atau takdir. Salah satu kutipan paling terkenal dari Epictetus, seorang filsuf Stoik, menegaskan prinsip ini bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandang hal-hal tersebut, dengan menerima bahwa peristiwa itu sendiri bersifat netral, dan yang memberikan makna adalah interpretasi kita dapat melepaskan beban emosional yang tidak perlu. Praktik ini secara langsung mengarahkan energi kita ke hal-hal yang produktif, membuat kita merasa lebih efektif, dan mengurangi tekanan emosi negatif. Selain dikotomi kendali, Stoikisme juga menempatkan 4 kebajikan sebagai pilar utama untuk mencapai kehidupan yang baik, yakni kebijaksanaan atau wisdom, keadilan justice, keberanian courage, dan pengendalian diri temperance. Kebajikan-kebajikan ini bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis untuk hidup. Kebijaksanaan memungkinkan kita untuk melihat dunia secara objektif. Keberanian memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Keadilan mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama, dan pengendalian diri mengajarkan kita untuk mengendalikan hasrat dan emosi yang merusak. 3 pilar manusia luar biasa. Kisah para filsuf Stoik. Daya tarik Stoikisme tidak hanya terletak pada ajarannya, tetapi juga pada kehidupan para praktisinya yang luar biasa. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa filosofi ini dapat diterapkan di berbagai lapisan masyarakat. Kisah pertama yaitu Epictetus, sang mantan budak. Epictetus lahir sebagai budak di Hierapolis, kini Turki. Meskipun terbelenggu secara fisik, ia menemukan kebebasan sejati melalui filsafat. Pemiliknya, Epaphroditus, mengizinkannya belajar filsafat, dan Epictetus menjadi murid dari filsuf Stoik, Musonius Rufus. Setelah dibebaskan, ia mengajar di Roma hingga diasingkan oleh Kaisar Domitian. Ia kemudian mendirikan sekolahnya sendiri di Yunani. Kisah hidupnya adalah visualisasi sempurna dari dikotomi kendali.
Meskipun ia tidak memiliki kendali atas status sosial atau kebebasan fisiknya, ia memiliki kendali penuh atas pikirannya dan reaksi terhadap keadaannya. 2. Seneca, sang penasihat kaisar. Seneca adalah seorang filsuf, dermawan, dan penasihat politik yang sangat kaya dan berpengaruh. Ia menjadi penasihat Kaisar Nero, namun hidupnya tidak lepas dari gejolak. Ia pernah diasingkan, dan pada akhirnya diperintahkan untuk bunuh diri oleh Nero. Kehidupannya yang penuh pasang surut menunjukkan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak menjamin ketenangan atau kebahagiaan. Melalui surat-suratnya, ia menekankan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi kemalangan dan memahami bahwa segala sesuatu bersifat fana. 3. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf. Marcus Aurelius adalah kaisar Romawi yang paling berkuasa di masanya, penguasa kekaisaran yang membentang luas. Namun, pemerintahannya penuh dengan tantangan. Perang di perbatasan, wabah mematikan yang dikenal sebagai wabah Antoninus, dan pergolakan politik. Di tengah segala kekacauan eksternal ini, ia menemukan kedamaian dengan menulis renungan pribadi yang kini dikenal sebagai Meditations. Jurnal ini bukan untuk publik, melainkan panduan pribadi untuk melatih disiplin diri dan kebijaksanaan. Kisahnya adalah bukti otentik bahwa filosofi ini tidak hanya untuk mereka yang memiliki waktu luang, tetapi juga bagi mereka yang berada di bawah tekanan terberat sekalipun. Perbedaan status sosial dan tantangan yang dihadapi ketiga filsuf ini, budak, penasihat, dan kaisar, menunjukkan fleksibilitas dan universalitas stoikisme. Filsafat ini tidak bergantung pada kekayaan atau kekuasaan, melainkan berfokus pada apa yang dapat dikendalikan oleh setiap manusia, yaitu pikiran dan tindakan mereka. Stoikisme dan pikiran modern, terapi dari Yunani kuno. Ajaran stoikisme tidak hanya bertahan sebagai teori filosofis, tetapi juga menjadi fondasi bagi salah satu bentuk psikoterapi paling efektif saat ini, yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau terapi perilaku kognitif. Para pendiri CBT, seperti Albert Ellis dan Aaron Beck, secara eksplisit mengakui bahwa akar filosofis terapi mereka berasal dari pemikiran stoik. Intinya adalah bahwa gangguan emosional tidak disebabkan oleh peristiwa eksternal, melainkan oleh keyakinan irasional kita tentang peristiwa tersebut. Stoikisme dalam kacamata Islam, titik temu dan perbedaan mendasar. Bagi seorang Muslim, pendekatan terhadap filosofi apapun harus dilakukan dengan bijaksana, memastikan bahwa ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan. Saat membandingkan stoikisme dengan Islam, kita menemukan titik temu yang harmonis sekaligus perbedaan mendasar yang sangat krusial. Konsep-konsep utama dalam stoikisme memiliki resonansi yang kuat dengan ajaran Islam, terutama dalam hal pengelolaan diri dan penerimaan terhadap takdir. Pertama, kodu dan kodar, ikhtiar dan tawakal. Dikotomi kendali dalam stoikisme sangat sejalan dengan pemahaman Islam tentang kodo dan kodar. Seorang Muslim diajarkan untuk melakukan ikhtiar, yaitu usaha maksimal yang berada dalam kendalinya, sebagaimana seorang stoik fokus pada hal-hal yang dapat diubah dan dikontrol. Setelah semua usaha maksimal dilakukan, seorang Muslim diajarkan untuk tawakal, yaitu berserah diri dan pasrah kepada ketetapan Allah. Sikap ini sangat mirip dengan penerimaan stoik terhadap hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Konsep ini menegaskan bahwa tawakal bukanlah sikap pasif, melainkan penyerahan yang datang setelah kerja keras. Kedua, yaitu sabar, puncak ketahanan spiritual. Konsep ketahanan stoik sangat mirip dengan sabar dalam Islam. Sabar adalah salah satu dari dua bagian iman. Yang lainnya adalah rasa syukur. Sabar mencakup ketahanan fisik dan spiritual. Seorang Muslim dilatih untuk bersabar dalam tiga aspek utama. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Sementara stoik menerima kenyataan pahit atau amor fati. Seorang Muslim menerima musibah sebagai ujian dari Allah dengan keyakinan bahwa kesabaran akan mendatangkan pahala dan ridhonya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157, Allah berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia mengetahui bahwa itu adalah takdir Allah. Kemudian ia bersabar dan berharap pahala,
melainkan Allah akan mengganti apa yang telah hilang darinya dengan petunjuk dalam hatinya dan keyakinan yang benar. Pada akhirnya, stoikisme dapat dilihat sebagai sebuah alat yang sangat praktis dan bermanfaat untuk menavigasi kompleksitas hidup. Ia mengajarkan cara-cara konkret untuk mengendalikan emosi, menghadapi penderitaan, dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Bagi seorang Muslim, alat-alat ini tidak harus dilihat sebagai jalan yang terpisah dari iman, melainkan sebagai cara yang rasional dan terstruktur untuk mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Filosofi hidup kita bukanlah sekadar teori di atas kertas, melainkan serangkaian tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Kompas di dalam diri yang kita cari ternyata adalah perpaduan antara kebijaksanaan kuno yang melatih nalar dan keimanan yang menguatkan jiwa. Ini adalah tentang mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, ikhtiar, bersabar menghadapi apa yang tidak bisa kita ubah, tawakal, dan pada akhirnya menyandarkan semua urusan kepada Zat yang memiliki segala ketenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak ketenangan sejati. Semoga narasi ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dukung channel ini dengan like dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten yang menarik. Semoga kita semua selalu diberi ketenangan dalam menjalani setiap episode kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.